Oke, ibu-ibu, bapak-bapak, kita lanjut pada pertemuan kedua pada siang hari ini. Tadi sudah kita membahas masalah saranta ngasuh anak tadi, bagaimana cara mengasuh anak yang baik. Nah, sekarang kita lanjut, tentunya di dalam keluarga MP. Arak ya siaran konflik ini, konflik antara sesama lumrah nih. Nah, jadi pertemuan sini kita akan membahas caranya terhindari konflik kino antara kita si anak tadi. Bagaimana cara kita menghindari konflik agar tidak dilihat oleh anak kita. Nih, cara kita ngatasinnya antara kita soalan teh kan anak teh. Nah, karena teman tuh video nih, di video ini kita akan dapat pelajaran juga cara menghindari konflik di depan anak. Menurut Ibu, sebaiknya kita beli motor, Pak. Lokasi proyek Bapak kan sekarang jauh-jauh. Apa Bapak tidak capek? Tidak apa-apa, jauh sedikit. Lagi pula, menurut Bapak, lebih baik kita menabung dulu. Itu lebih penting. Harga motor baru mahal. Kita sebenarnya belum mampu. Iya, Ibu tahu, menabung memang penting. Tapi motor juga penting, Pak. Kita perlu usahakan beli motor. Apalagi motor kan bisa dipakai untuk keperluan lain juga. Misalnya saja untuk antar anak-anak ke sekolah. Sepertinya belum mendesak. Anak-anak selama ini tidak mengeluh kan? Jalan kaki pulang pergi ke sekolah? Ya memang tidak sih. Tapi kita ini sebenarnya memang sudah perlu punya motor. Misalnya saja untuk Ibu. Kalau Ibu harus ke pasar, lalu untuk... Kita lanjutkan saja diskusinya nanti ya, Bu. Kalau anak-anak sudah tidur. Menurut Bapak bagaimana? Apa kita izinkan minum es tong-tong besok? Terlalu sering minum es kan tidak sehat. Lagi pula, boros sekali kalau kita izinkan membeli es tong-tong setiap hari. Tapi kasihan juga kalau tidak diizinkan. Kita sangat suka es tong-tong. Bagaimana kalau kita beri waktu dia beli es seminggu sekali saja? Tiap hari Jumat sore setelah dia pulang main. Di hari lain tidak boleh. Wah, bagus. Bapak setuju. Mudah-mudahan lama-lama Ita tidak lagi minta dibelikan es tong-tong. Oh ya Pak, soal rencana beli motor, Ibu punya ide. Bagaimana kalau kita beli motor bekas saja? Kan tidak terlalu mahal. Bisa saja kita cari motor bekas. Tapi kita lihat dulu harganya. Kalau kira-kira kita mampu mencicilnya, ya kita beli. Tapi kalau tidak, Bapak pikir lebih baik kita menabung dulu sampai tabungan kita cukup. Ibu setuju? Nah, ibu, tadi sudah kita melihat video antara Ibu Lili dan Pak Rusli. Nah, kira-kira ada nggak yang mau berkomentar tentang video tadi? Coba dulu Ibu si jilbab abu. Sekat narasele na mamang ketenya bukan. Apa suka pelajaran dengan video ini? Apa mungkin pelajaran dengan video sebelum ini? Tepuk tangan dulu untuk Ibu si jilbab abu nih. Ada Malik, ada lagi yang mau memberikan komentar? Satu lagi, Denara, ya. Dari video tadi
ada beberapa hal yang dapat kita lihat ambil pelajaran antara Ibu Lili dan Pak Rusli. Yang pertama, kalau ada yang perlu dibicarakan, kalau ada perdebatan antara ibu dan bapak ya, sebaiknya jangan di hadapan anak. Kemudian yang kedua, apapun rencana di dalam keluarga itu harus didiskusikan secara bersama-sama. Kemudian hal-hal yang sangat penting harus terhindari ya, untuk menghindari konflik di depan itu harus terhindari nanti. Nggak sampai kita terbesual si anak teh. Jangan sampai pertengkaran teh atau konflik teh kita si anak teh. Masih sekat. Ya. Mana contoh antara Pak Rusli dan Bu Lili si Bro, nih dia mau membeli sepeda motor, lalu kepiangan di rumah Nara, nih diskusi aneh ya. Terus yang kedua, anaknya nih melihat membeli es, si Ita melihat membeli es, ya diskusi aneh ya. Pirang waktunya membeli es, ya, 1 kali seminggu. Kemudian si ketelu apa pelajaran dengan video ini, si ketelu hendak tak sampai ketemu besual jurun anak teh nih karena kumbina, karena itu akan bisa berdampak negatif pada anak kita. Kemudian cara untuk menjadi orang yang lebih baik adalah dengan menghindari perdebatan pendapat ataupun pertengkaran di depan anak. Nah, kemudian yang selanjutnya berdiskusi atau menyepakati bersama pasangan atau tidak menunjukkan kemarahan kepada anak. Kemudian selanjutnya jika dihadapkan pada potensi kemungkinan pertengkaran, kita hindarin ya nih, kita hindarin ya. Apapun sekecil apapun ini lagu benar berpotensi, kalau dia berpotensi akan menimbulkan konflik di depan anak. Nah, lebih baik hindari dulu ya. Nah, paling terbesual di atas ranjang. Nanti paling terbesual di atas ranjang. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu di dalam keluarga ini kan konflik si Bro ini harus terhindari ya. Nah, kira-kira kan mulai berkonflik aja sama mak Tino, si awal ngawalinnya dia diawali dengan gedak tadi. Gedak itu marah kita, gedak kita. Nah, kira-kira lamun kenya kampe gedak ino ya, kalau lagi marah itu apa kira-kira si laku ampe? Nah, kira-kira apa sih laku ampe? Coba saya ingin berkomentar dulu. Ibu. Terus terus saya balik. Ibu si paling mudi. Kamu teh kadang teh cara pelangan diri pe. Jadi bapak tiga. Jadi pakai kan? Jadi. Jadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, lamun tak gada kalau kita marah, lebih baik kan? Kemudian ya. Nah, ada beberapa cara untuk menghindari marah kita nahan tidak teh. Cara menahan amarah itu ada beberapa cara. Salah satunya kita tarik nafas, kita selalu senyum, nah terus selalu senyum baca istighfar. Oke, jangan gembira tidak. Oh, bela tenaga ya. Harus sabar tidak sampai tak gedak jualan anak teh. Nah, kemudian kita akan belajar senam wajah. Coba kita minta untuk berdiri dulu. Berdiri selaku dulu. Berdiri semua dulu. Kita akan belajar senam wajah. Kita belajar senam wajah. Nah, cara senam wajah kita contohkan. Senam wajah itu kan wajah tengah doang. Di narasi lain. Nah, yang nama senam wajah itu pertama, kalau saya bilang 1, bilang 2, bilang 3 harus Nah, kita boleh senam wajah. Yang pertama, sekali lagi, kalau saya bilang 1, senyum manis lah. Nah, kalau bilang 2 agak lebar. Kalau 3 kita harus tertawa. Oke. Kita mulai. 1. Salah. 1. 2.
1, 2, 3. Wah. Nah, oke, terima kasih nih. Silakan dulu. Kasih tepuk tangan dulu untuk semua ibu-ibu. Itu adalah senam wajah, nih, senam wajah. Salah satu cara untuk kita menahan amarah lamun tergedak oleh anak ataupun semama. Nih. Kemudian nah, oke, nih. Nah, ibu nih, lamun sampai balik-balik, nah, tidak ada salahnya kita perhatikan di rumah. Di apa sih muka si Tene? Enggak, kalau Pak perhatikan ya nih, kita berusaha. Siapa tahu arah perubahan silangan kita. 9 jalur kadang-kadang ada semua mata, anak teh ini beli tergedak deh. Kita coba perhatikan ya, senam wajah nih, teman dari komplek dengan anak teh. Ah, bener. Pak tunggu kepeng kita dulu. Nah, ini sekali lagi nih, lamun kita sampai balik kalau sudah sampai rumah, jangan lupa kita praktekkan nih apa sih mau kita sejenis ini. Siapa tahu bisa mengurangi nih komplek aja sama mata. Sekali lagi jadi sampai ketemu bersuara nih jurun anak nih.